Bagaimana memberitahukan syubhat bahwa bid'ah agama dengan bid'ah dunia itu sama? Apa yang dimaksud dengan bid'ah dunia? Kalau yang dimaksud dengan bid'ah dunia artinya begini. Perkara dunia itu dijadikan ibadah secara zatnya, saya setuju itu bid'ah. Contoh, ada orang beribadah kepada Allah dengan cara botak kepala dan punya keyakinan bahwa membotak itu sunnah. Saya katakan ini bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk bertakarub kepada Allah dengan cara membotak kepala. Kalau saya botak habis umroh, Mas. Ya, kalau umroh iya betul ada dalilnya. Rasulullah menganjurkan orang yang umroh itu supaya apa? Cukur, botak. Contoh lagi. Kalau ada orang beribadah kepada Allah dengan cara makan tempe dan punya keyakinan bahwa tempe itu punya keutamaan besar di sisi Allah tanpa dalil, ini bid'ah, betul. Kalau itu yang dimaksud, saya setuju itu bid'ah. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke ranah apa? Ibadah. Kalau sudah masuk ke ranah ibadah, jadi bid'ah. Adapun yang dimaksud bid'ah dunia artinya segala sesuatu yang baru muncul seperti mobil, pesawat, handphone dan yang lainnya. Ini bid'ah secara bahasa saja, enggak masalah. Karena ulama usul fikih mengatakan masalah dunia pada asalnya apa? Halal, boleh, enggak masalah, silakan. Boleh enggak sih Ustadz penuntut ilmu mentahdzir Ruwaibidah yang suka memfitnah dakwah manhaj salaf ini? Siapa Ruwaibidah? Ruwaibidah itu orang bodoh tapi berani bicara dalam masalah-masalah besar. Orang bodoh enggak paham tentang bahasa Arab, enggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah paham tentang kaidah tafsir, nggak pernah belajar ilmu hadis, nggak pernah belajar Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, tapi berani fatwa. Nah, ini Ruwaibidah nih, Mas. Kalau kita tahu ada orang seperti itu, ini orang nggak punya ilmu tapi sudah berani apa? Bicara dalam agama sebatas dengan ra'yunya, pikirannya saja, ini Ruwaibidah, Mas. Ruwaibidah. Maka dari itu kalau kita melihat ada orang seperti itu di media sosial misalnya, kalau bicara tentang agama ngaco hanya sebatas dengan akal pikiran, kita para penuntut ilmu yang tahu jelas ini ngaconya harus kita peringatkan orang lain, hati-hati ini supaya tidak ada yang tertipu. Tapi juga jangan sampai membuat dia masyhur. Terkadang gara-gara kita viralkan, akhirnya masyhur di kalangan orang awam, akhirnya orang awam malah tertarik untuk mendengar ceramah dia. Nah, ini juga mudaratnya besar. Iya. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang pelaku bid'ah jika mereka menyampaikan hal-hal yang tidak dasarkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kemampuan Anda untuk menasehatinya? Kalau ada pelaku bid'ah kemudian menyampaikan kebid'ahannya, antum mampu enggak untuk mengingkarinya dan menasehatinya? Kalau antum enggak punya kemampuan ilmu, terus antum nasihati, tahu-tahu dia ngedebat antum, antumnya bingung, nggak bisa jawab.
Pada waktu itu yang lebih baik antum diam aja, nggak masalah. Daripada ketika antum mengingkari malah kemudian syubhat dia masuk ke dalam hati antum. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ya, mendakwahi orang-orang yang berbuat bid'ah itu butuh kepada apa? Keilmuan. Keilmuan yang dalam untuk bisa membantah syubhat-syubhat orang seperti itu. Sebab kalau kita tidak punya keilmuan yang dalam, kita sering kali terseret dan terpengaruh oleh syubhat tersebut. Iya. Apalagi akhi, kita lihat seperti orang-orang liberal misalnya, Pak. Mereka kalau ngomong tuh jago banget, Pak. Pandai bersilat lidah, pinter ngeyel. Ya. Kalau antum ajak debat mereka, antum bisa, wah, kenapa mereka sering kali memutarbalikkan, pinter ngomong. Makanya di zaman Imam Malik ada orang datang kepada Imam Malik mengajak debat. Dan Imam Malik tahu ini orangnya pemikirannya apa? Ngaco. Apa kata Imam Malik? Saya sudah tahu tentang agama saya. Kalau kamu belum tahu agama kamu, ya udah cari aja sendiri. Karena akhi, kita menuntut ilmu itu jangan sampai dengan cara debat jidal, jangan. Orang yang suka berdebat dan berjidal sementara ilmunya itu kurang, keyakinannya berubah-ubah terus, Pak. Setiap dia kalah, keyakinannya berubah lagi, gak kuat. Makanya dalam Islam, berdebat dalam Islam itu, Pak, tidak bagus sekali. Jika tidak boleh berbicara sesuai akal dan pikiran kita, bagaimana cara mengamalkannya? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Sampai kata Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ayat yang dimaksud yang sudah antum pelajari. Ini ayat makkiyah atau madaniyah. Ini ayat mansukh atau tidak. Bagaimana penafsiran Rasulullah terhadap ayat ini? Bagaimana penafsiran para sahabat terhadap ayat ini? Bagaimana penafsiran para ulama terhadap ayat ini? Antum sudah pelajari ini ayat, paham betul, baru sampaikan. Adapun antum comot satu ayat, tafsirin pakai otak sendiri, bisa sesat antum, akhi. Sesat. Karena untuk menafsirkan ayat itu butuh kemampuan ilmu, tidak? Iya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan tata cara menafsirkan itu 4. Yang pertama, tafsirkan Quran dengan Quran. Yang kedua, tafsirkan Quran dengan apa? Hadis. Yang ketiga, tafsirkan Quran dengan apa? Pemahaman para sahabat. Yang keempat, tafsirkan Al-Quran dengan apa? Penafsiran para tabi'in. Kalau 4 ini tidak ada, kata Ibnu Katsir, kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Nah, sekarang antum mau nafsirin Quran, bahasa Arab aja kagak bisa. Hadis nggak pernah baca. Terus antum tafsirin, menurut saya, ente siapa? Tahu-tahu berani mengatakan menurut saya ayat ini maknanya begini. La haula wala quwata illa billah. Ini lebih banyak merusaknya, Pak. Dan kita lihat di zaman sekarang begitu. Terkadang maaf-maaf saja, terkadang di mahasiswa-mahasiswa itu pada kumpul tuh bikin halakoh. Kemudian ditanya, menurut kamu ayat ini maknanya apa? Menurut kamu, kemudian disimpulkan, kesimpulan para juhala. La ilaha illallah. Hasan bahas tafsir Ibnu Katsir, selamat. Adapun kemudian mencabut ayat, kemudian menafsirkan dengan akal. Makanya kata Ibnu Katsir apa? Wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan akal, itu hukumnya haram.
Haram ya akhi. Nggak boleh menafsirkan Al-Quran sebatas dengan apa? Akal pikiran kita. Iya. Makanya ya kalau antum berkata kalau kita tidak boleh berbicara dengan akal dan pikiran, bagaimana dengan mengamalkan sampaikan dariku walau satu ayat? Berarti akal pikiran antum itu harus dibekali ilmu dulu tentang ayat tersebut. Iya. Saya mau bertanya masalah keharaman musik. Apakah apa sih ini? Nada panggilan di handphone dan nada alarm juga termasuk haram? Sama kalau itu musik. Saya merasa heran Pak, jenggotnya panjang Pak, cingkrang sampai setengah betis Pak, pas handphonenya bunyi musik Pak. Alah. Saya tanya Mas, kenapa nggak dirubah? Diem aja. Antum tahu nggak musik itu haram? Tahu Ustaz. Tapi kenapa nggak dirubah? Iya. Maka ya akhwat Islam, tidak ada bedanya musik dengan memainkan dengan alatnya maupun dengan handphone. Maka ini semua tidak diperbolehkan. Atau misalnya antum bermain musik dengan suara, yang satu mengatakan pom 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 pom, yang satu mengatakan yu 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 gitu. Jadi musik, kata para ulama, ini hukumnya sama dengan musik. Hukumnya sama dengan musik. Iya. Dan mungkin insyaallah suatu ketika kita bahas khusus tentang haramnya musik. Atau mungkin ustadz-ustadz di sini sudah pernah membahasnya. Ya, secara tersendiri dan membantah syubhat-syubhatnya. Apakah memimpin zikir setelah sholat berjamaah termasuk bid'ah Ustadz? Saya belum mendapatkan satupun riwayat bahwa Nabi SAW memimpin zikir setelah sholat berjamaah. Saya belum pernah mendapatkan satupun hadis bahwa Nabi SAW memimpin doa setelah sholat berjamaah. Kalau itu perbuatan yang baik, tentu yang pertama pelaku melakukan siapa? Rasulullah. Kalau itu perbuatan yang baik, tentu yang menukil kepada kita siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Karena yang sholat bersama Rasulullah banyak nggak dari kalangan sahabat Pak? Banyak. Tapi kenapa tidak ada satupun sahabat yang menukilnya kepada kita? Abdullah bin Mas'ud pernah melihat ada suatu kelompok yang berzikir bersama-sama dipimpin satu orang. Ternyata Abdullah bin Mas'ud mengingkari Pak. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Waihakum ummata Muhammadin innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin annakum muftatihu babi dhalalah. Celaka kalian hai umat Muhammad, kalian ini di atas tata cara yang lebih tertunjuki dari tata cara Rasulullah, atau kalian hendak membuka pintu kesesatan? Dan ternyata Pak, bukan hanya Ibnu Mas'ud yang mengingkari cara zikir seperti itu. Umar bin Khattab mengingkari, Khabbab bin Al-Arat mengingkari, 3 sahabat besar semuanya ulama sahabat mengingkari, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari 3 sahabat ini. Sehingga ini menjadi ijma mereka. Kalau itu benar, pasti para sahabat yang paling tahu Pak, yang paling paham. Makanya Hudzaifah bin Yaman berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang para sahabat tidak pernah melakukannya, jangan kalian lakukan. Jangan kalian apa? Lakukan. Apa ini? Apa hukumnya memakai aplikasi Klek? Apa nih? Gratis tanpa harus bayar. Seperti menggunakan aplikasi edit foto, lalu makanya untuk foto
Lah kan memang kalau disebut di situ gratis, berarti pemiliknya sudah apa? Mengizinkan. Nggak masalah. Kalau udah jelas di situ tulisan gratis, Mas. Ya. Jangan bikin susah antum nih. Udah jelas disebut gratis, mau ya, kecuali kalau antum maksa juga sih, Pak, saya mau bayar aja lah, ya terserah antum lah. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ulama yang membagi bid'ah menjadi beberapa? Pertama, Pak, ulama itu bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan hadis. Sementara Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Kullu itu artinya setiap. Kalau saya berkata kepada antum, setiap yang ada di sini wajib keluar, apa maksudnya? Semuanya. Tidak boleh dikecualikan kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil yang mengecualikannya. Maka Nabi yang mengatakan setiap bid'ah sesat. Jangan tolak dalil dengan pendapat ulama. Tapi tolaklah pendapat ulama dengan dalil. Kalau kita terkadang kebalikan, dalil ditolak dengan pendapat ulama, seakan pendapat ulama lebih tinggi dari dalil, salah besar. Yang kedua, Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan, semua ulama terdahulu yang membagi bid'ah menjadi baik dan buruk itu secara bahasa saja. Itu sebatas secara apa? Bahasa saja, bukan secara syariat sama sekali. Ya. Itu pembahasan tentang masalah bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah memang cukup panjang, Pak. Butuh waktu. Kalau imam kunut subuh tapi dia memelankan bacaannya di tengah kunutnya, apa yang harus saya lakukan? Menurunkan tangan atau tetap mengangkat tangan? Masalah kunut subuh memang menjadi perselisihan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Mereka yang mengatakan tidak disyariatkan berbeda pendapat lagi. Apakah itu sudah sampai kepada derajat bid'ah atau belum? Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Berdasarkan riwayat Abu Malik Al-Asja'i, aku bertanya kepada ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, apakah dahulu mereka kunut subuh? Kata ayahnya, hai anakku, itu dibuat-buat. Atas dasar hadis ini kata Imam Abu Hanifah, kunut subuh bid'ah. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan jumhur ulama yang mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, apakah kita ikutan kunut atau tidak? Mereka yang belum sampai mengatakan bid'ah seperti Imam Ahmad, Imam Malik dan para ulama ahli hadis kebanyakan mengatakan tetap ikut. Mereka yang sudah yang menyatakan ini sudah sampai bid'ah mengatakan tidak boleh ikut. Dan kebanyakan para ulama di zaman ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani bahkan mengatakan tetap ikut. Mengangkat tangan kalau sholat di belakang apa? Orang yang kunut subuh. Itu fatwa para ulama besar ya di zaman sekarang. Allahu a'lam.
Ada seorang yang mengangkat dalil ayat Al-Quran untuk mengatakan bahwa salaf zaman sekarang hanya mengakui sebagai salaf, padahal mengangkat togut sebagai ulil amri yang membuat hukum sendiri yang tidak sesuai syariat. Bagaimana pendapat Ustadz? Pak, semua kita sepakat tidak setuju dengan berhukum dengan selain hukum Allah. Kita tidak setuju dan kita berharap agar hukum Allah yang dilaksanakan. Cuma masalahnya mereka ini maunya kita mengikuti mereka, mengkafirkan. Mereka mengatakan bahwa ulil amri yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Paham tidak, Pak? Nah, kita yang tidak ikut mengkafirkan disebut apa? Dengan berbagai macam sebutan, murji'ah lah, talafilah, dan yang lainnya. Padahal, akhi, masalah kita tidak setuju masalah yang berhubungan dengan berhukum dan hukum selain Allah. Ya, kita punya keyakinan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu termasuk dosa besar. Tapi masalahnya, apakah orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu pasti kafir? Ini yang jadi masalah. Khawarij mengatakan semua yang berhukum dan hukum selain Allah kafir. Ini keyakinan Khawarij dari zaman dahulu, Pak. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kenapa? Karena menurut mereka pelaku dosa besar itu sudah berhukum dan hukum selain Allah. Antum tahu tidak, Pak? Orang yang berzina dia sudah berhukum dan hukum selain Allah. Orang yang makan riba dia sudah berhukum dan hukum selain Allah. Orang yang mencuri dia sudah berhukum dan hukum selain Allah. Maka kalau ada orang berkata setiap yang tidak berhukum dan hukum selain Allah kafir, berarti dia mengatakan pelaku zina kafir, pelaku pemakan riba kafir. Berarti dia memang khawarij, wallah. Yang kedua, Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk Rasulullah sebagai petunjuk dan tidak mengambil sunnah Rasulullah sebagai sunnah. Rasulullah sabda, sayakunu ba'di a'immah, akan ada setelahku para pemimpin-pemimpin yahtaduna bighairi hadi, yang mengambil petunjuk dengan selain petunjukku, wa yastannuna bighairi sunnati, dan mengambil sunnah selain sunnahku. Lihat, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Sunnah buatan manusia, ya kan? Tapi apa kata Rasulullah ketika ditanya apa yang harus kami lakukan terhadap dia? Kata Rasulullah, tetap dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Gak boleh memberontak. Sebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, satun qadu ural Islam urwah. Tali Islam akan lepas seutas demi seutas. Yang pertama kali putus, kata Rasulullah, hukum. Dan yang terakhir kali putus sholat. Lihat, Rasulullah mengatakan, Pak, tali Islam yang pertama kali putus apa? Hukum. Yang terakhir putus apa? Sholat. Berarti ini Rasulullah tegas mengatakan orang yang berhakim dan hukum selain Allah belum tentu kafir. Bukti yang lain, Najasyi di zaman Rasulullah masuk Islam tidak? Dia berhukum dan hukum selain Allah tidak? Berhukum dan hukum selain Allah. Tapi ketika dia mati disolatkan gak sama Rasulullah? Disolatkan tidak, Pak? Itu menunjukkan tidak setiap yang berhukum hukum selain Allah itu apa? Kafir. Kapan kafir? Kalau dia berhukum dan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwa ini halal, bahwasanya Allah sudah menghalalkannya. Kalau sudah sampai derajat seperti itu, kata para ulama, bisa kafir. Tapi itu juga dilihat ada syubhat atau tidak. Ketika kita belum berani mengkafirkan, sementara mereka maunya kita kayak mereka. Kalau enggak kayak mereka, dianggaplah kita tidak ikut salaf. Kita katakan salafnya ente itu Dzul Khuwaisirah.
Kaum Khawarij wallah. Ya. Apakah melakukan sujud sajdah di setiap sholat subuh hari Jumat termasuk bid'ah? Pertama Pak, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, di sholat subuh hari Jumat rakaat pertama membaca hal ata alal insan. Yang pertama as-sajdah, yang kedua hal ata alal insan. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka hanya membaca surat As-Sajdah dalam 2 rakaat dan dengan keyakinan bahwa yang disunahkan itu untuk sujud tilawah, maka ini termasuk bid'ah. Paham tidak? Kalau ada imam, kalau Rasulullah kan rakaat pertama baca apa? Sajdah. Rakaat kedua apa? Hal ata alal. Nah, ada imam baca rakaat pertama dan kedua apa? As-sajdah jadikan 2 rakaat. Dengan keyakinan bahwa yang disunahkan itu dalam rangka tujuan untuk apa? Sujud sahwi. Kata Ibnu Qayyim, ini bid'ah. Dalam kitab Zadul Ma'ad, silakan untuk merujuk. Jadi sebetulnya yang sunnah itu baca as-sajdah dan al-hal ata alal insan. Nah, sebagian lagi orang mengatakan enggak perlu hal ata al insan sama as-sajdah, pokoknya semua surat yang ada ayat tilawahnya, yang penting tujuannya untuk sujud tilawah. Kita katakanlah ini sama sekali ya perkara yang tidak pernah dipahami oleh salafus saleh. Ya, bahkan sudah saya sebutkan tadi bahwa Ibnu Qayyim menganggap itu perkara apa? Bid'ah. Ya. Apa saja contoh-contoh bid'ah yang dilakukan kebanyakan masyarakat di zaman sekarang? Banyak banget, Pak. Ya. Dalam bid'ah keyakinan yang besar-besar banyak banget. Ya. Seperti kayak sebagian masyarakat kita punya keyakinan ya bahwa hari-hari tertentu itu tanpa dalil hari yang sangat utama untuk beribadah. Ada orang mengkhususkan zikir di hari kelahiran. Ada lagi bikin doa-doa tertentu dengan cara dikhususkan tanpa dalil. Contoh, bikin doa mujarobat, doa menghilangkan bisul. Ambil ayatnya, punya keyakinan bahwa ayat ini ampuh untuk ngilangin bisul sama jerawat. Kita katakan mana dalilnya ya? Memang betul kalau sebatas ruqyah dengan Al-Fatihah, dengan apapun dari Al-Quran silakan, tapi mengkhususkan ayat tertentu tanpa dalil, ini bisa jadi apa? Bid'ah. Dan banyak lagi yang lain ya. Kalau disebut satu-satu banyak sekali. Apa hukum bikin yayasan? Fatwa para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan mengatakan bikin yayasan mubah karena itu masalah-masalah dunia. Apalagi itu dalam rangka untuk memudahkan dakwah. Silakan, nggak masalah. Ya. Di zaman sekarang ini ada orang mengatakan bikin yayasan bid'ah. Akhirnya semua yang punya yayasan dibid'ahin semuanya, Pak, ahli bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Ya.
Bagaimana tentang salafi yang berpecah belah? Akhul Islam, masalah kalau ada salafi berpecah belah itu individunya yang disalahkan. Jangan menyalahkan manhaj salafnya. Karena manhaj salaf itu manhaj yang agung. Tapi orang-orang yang ngaku ngikutin manhaj salafnya, ya bertingkat-tingkat pemahamannya. Yang terkadang ada orang menganggap ini manhaj salaf, nggak boleh disalahi, padahal itu masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah yang dianggap sebagai masalah usul pokok yang tidak boleh disalahi, akhirnya pecah. Serampangan mentahdir, bikin pecah. Fanatik kepada ustadz, pecah. Maka yang disalahkan jangan manhaj salafnya, tapi yang disalahkan apa? Individunya, orang-orangnya. Adapun manhaj salaf, manhaj yang sangat mulia sekali. Iya. Bolehkah seseorang sedikit-dikit berijtihad? Ijtihad dalam masalah apa? Kalau dalam masalah agama harus memenuhi syarat-syarat ijtihad. Menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai bahasa Arab, menguasai kaidah-kaidah. Adapun ijtihad dalam selain agama, contoh, ada seseorang berijtihad dalam ilmu teknologi. Maka yang boleh berijtihad hanya ahli dalam teknologi. Yang boleh berijtihad dalam pertanian, ahli pertanian. Yang boleh berijtihad dalam masalah ilmu kedokteran siapa? Hah? Ya para kedokteran. Boleh enggak seorang ustadz berijtihad dalam ilmu pertanian? Padahal enggak paham tentang pertanian, sesat. Bisa menyesatkan nanti. Makanya ijtihad dalam agama hanya boleh yang berijtihad yang memenuhi syarat-syarat ijtihad dalam agama. Dalam masalah ilmu dunia, masing-masing ahli boleh berijtihad sesuai dengan apa? Keahlian dunianya. Adapun kalau antum bukan ahlinya mau berijtihad bukan dalam perkara yang antum ahlinya, nggak boleh, haram. Ya, antum berijtihad dalam masalah agama, sementara Arba'in Nawawiyah aja nggak hafal, bahasa Arab nggak bisa. Maka orang seperti ini telah berbuat kesalahan besar. Iya. Allahu a'lam.